Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Diarsi, saya dari kelompok 7 bersama Okti Pramukas dan juga Muhammad Supandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan pendidikan perspektif Muhammadiyah. Sebelum kita lanjut, kita mengambil sumber materi kali ini yaitu dari tesis Syafi'in tahun 2020, yaitu model kepemimpinan pendidikan Muhammadiyah yang diterapkan menggunakan model kepemimpinan profetik. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu model kepemimpinan profetik. Nah, model kepemimpinan profetik adalah suatu ilmu dalam proses interaksi antara kepemimpinan dan yang dipimpin dalam sebuah kelompok atau organisasi yang mana pemimpin mampu menjadi panutan, menjadi menginspirasi, mengubah persepsi, struktur situasi, pemikiran, dan mampu mewujudkan harapan anggotanya sebagaimana kepemimpinan para nabi dan rasul atau prophet. Nah, kepemimpinan prophetik itu atau disebut dengan leadership prophetic adalah secara singkat yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan yang sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, kita menyadari dan kita tahu bahwa sifat-sifat yang dimiliki nabi dan rasul diantaranya adalah sidik, fatonah, tabligh, dan amanah. Nah, istilah profetik ini di Indonesia itu dikenal atau diperkenalkan oleh Kunto Wijoyo itu tahun 1991. Nah, melalui gagasannya mengenai pentingnya ilmu sosial transformatif yang disebut ilmu sosial profetik. Nah, kemudian daripada itu, ilmu sosial profetik ini tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi yang dilakukan dan juga untuk apa dan oleh siapa. Nah, selain itu, ilmu profetik sendiri merupakan mengusulkan perubahan berdasarkan cita-cita etik dan juga profetik tertentu. Maksudnya dalam hal ini kita membahas tentang etika Islam. Nah, yang melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu orientasi terhadap mode of thought dan metode of inquiry, bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya dari rasio dan empirik, tetapi juga dari wahyu. Nah, dari konsep kepemimpinan pendidikan perspektif Muhammadiyah ini, menurut Kunto Wijoyo ada 3 pilar utama dalam pelaksanaan kepemimpinan pendidikan profetik. Yang pertama yaitu humanisme, yang kedua yaitu liberasi, yang ketiga yaitu transendensi. Nah, di sini saya akan membahas tentang humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme adalah upaya memanusiakan manusia. Maksudnya adalah posisi manusia di sini adalah sebagai makhluk ciptaan Allah atau makhluk ciptaan Tuhan. Pandangan ini biasanya berfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan oleh umat manusia itu sendiri. Nah, berdasarkan dari analisis kami tentang kepemimpinan dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri organisasi Muhammadiyah, dalam menuju pendidikan yang humanis, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki tujuan bagi pendidikan Muhammadiyah. Sosok dari kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, model pendekatannya adalah model pendekatan profetik, yaitu dengan menekankan pada sesuai dengan syariat Nabi dan Rasul yang tadi sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Nah, itu mungkin lebih pada kepemimpinan leadership seseorang. Nah, sedangkan tujuannya itu adalah Ahmad Dahlan sendiri itu ingin memiliki tujuan untuk mendirikan pendidikan Muhammadiyah yang mana yang memiliki baik dalam budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia, dan juga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Nah, maksudnya dalam
humanisasi di sana adalah dengan demikian sebagai seorang pemikir dan pembaharu dalam dunia pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan Islam yang dilakukan secara modern, profesional, dan humanis. Nah, kita bisa dilihat di slide kelima pada PowerPoint kami, itu yang pertama ada pendidikan formal, kemudian ada pendidikan pesantren. Nah, pendidikan formal itu sendiri pendekatannya itu pengetahuan umum, seperti di sekolah-sekolah seperti SMA, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama yang tidak ada basis pesantren. Nah, kemudian ada pendidikan pesantren yang mana pendekatannya itu adalah adab atau dengan akhlak. Nah, kita tahu bahwa zaman sekarang sesuai dengan era modernisasi ini banyak sekali bermunculan tumbuh sporadik seperti sekolah-sekolah boarding. Nah, itu tujuannya adalah untuk bisa memadukan antara pendidikan formal dan juga pendidikan pesantren. Maksudnya adalah kita bisa mendapatkan pendidikan formal itu sendiri melalui ilmu-ilmu pengetahuan, dan yang kedua yaitu pendidikan pesantren, ada adabnya dan juga akhlaknya. Nah, itu adalah tujuan dari kepemimpinan profetik yang dimiliki oleh Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sendiri, organisasi Muhammadiyah itu merupakan salah satu organisasi yang menekankan pada model pendidikan sesuai dengan zaman. Nah, selain itu, pendidikan Islam sangat perlu untuk membuka diri, inovatif dan progresif. Sesuai dari tadi pengertian dari kepemimpinan profetik yang dijelaskan oleh Muhammad Al-Basri. Jadi untuk mewujudkan harapan anggotanya sebagaimana kepemimpinan para nabi dan rasul. Nah, kepemimpinan sesuai dengan para nabi dan rasul itu sendiri sangat dibutuhkan untuk proses humanisasi, proses untuk keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan oleh umat manusia, tujuan umat manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang humanisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu liberasi. Liberasi adalah upaya membebaskan manusia dari sistem pengetahuan, sosial, politik, dan ekonomi yang membelenggu manusia. Nah, perlu saya tekankan bahwa makna liberasi itu berbeda ya dengan liberalisasi. Kalau liberalisasi itu kan usaha untuk menanamkan paham liberal dalam kehidupan. Nah, paham liberal itu ideologi kebebasan dalam sosial politik. Nah, akan tetapi yang di sini itu liberasi. Maksudnya yaitu upaya untuk meningkatkan sistem pengetahuan, sosial, ekonomi, politik manusia agar lebih berkemajuan dan tentunya mensejahterakan. Nah, contohnya adalah menciptakan perguruan tinggi Muhammadiyah yang modern seperti UAD kita ini, agar para peserta didik mampu memanfaatkan teknologi mengikuti perkembangan zaman, serta mampu paham mengenai ajaran agama Islam yang secara cukup dan mendalam. Jadi, dalam satu institusi pendidikan, bukan hanya ilmu umumnya saja yang kita capai, tetapi juga ilmu agamanya pun dapat kita peroleh. Di mana kebanyakan perguruan tinggi yang ada itu hanya berfokus pada satu ranah, yaitu hanya ke ranah pendidikan umum, atau sebaliknya yaitu ke ranah pendidikan keajaran Islamnya saja. Baiklah, selanjutnya mengenai transendensi, yaitu upaya mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna. Nilai-nilai transendensial ini adalah nilai-nilai kebutuhan ketuhanan sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Transendensi pada kepemimpinan profetik dalam Muhammadiyah itu sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sebagai pendiri Muhammadiyah dengan mengajak umat Islam untuk memurnikan ajaran agama Islam serta kesadaran iman dalam bingkai ketauhidan. Selain itu juga mengajak umat untuk beramal dan mengamalkan Al-Quran dan hadis secara benar serta menghindari tradisi-tradisi tahayul, bid'ah, dan khurafat yang sangat merajalela di masa dari dulu hingga sekarang ini. Kemudian dalam hal ini tentu
realisasinya sudah jelas, yaitu dengan adanya Majelis Tarjih pada organisasi Muhammadiyah, di mana Majelis Tarjih ini berfungsi untuk menimbang serta memilih suatu masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan pendapat-pendapat yang lemah, serta mengambil hukum yang kuat dalilnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan terkait dengan materi prinsip-prinsip kepemimpinan profetik. Masalah prinsip kepemimpinan profetik itu sebenarnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita caranya mencontohi serta meneladani kepemimpinan beliau di era modern ini. Nah, seperti apa kepemimpinan beliau yang harus kita contohi? Yaitu yang pertama yaitu disiplin wahyu. Yang kedua mulai dari diri sendiri, memberikan teladan, komunikatif yang efektif, dekat dengan umatnya, selalu bermusyawarah dan memberikan sebuah motivasi. Nah, adapun penjabarannya akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yang teman-teman perlu ketahui yaitu disiplin wahyu, yang dimana seorang rasul pada dasarnya adalah pembawa pesan ilahi untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, tugasnya menyampaikan firman-firman Allah. Ia tidak memiliki otoritas atau membuat aturan keagamaan tanpa bimbingan wahyu. Tidak dapat menambah dan mengurangi apa yang disampaikan kepadanya, tidak menyembunyikan sesuatu yang mungkin saja menyulitkan posisinya sebagai seorang manusia biasa yang di tengah umatnya. Nah, dapat kita jumpai pada diri Rasulullah SAW, beliau menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang sangat baik. Beliau tidak bicara kecuali dengan wahyu. Nah, yang kedua yaitu mulai dari diri sendiri. Nah, mulai dari diri sendiri ini dalam konsep Islam semuanya orang adalah pemimpin, yang dimana setiap orang harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di hadapan Allah di akhirat kelak. Nah, pemimpin yang baik adalah mampu memberikan teladan yang baik kepada bawahan dan rakyatnya. Seperti presiden, yaitu harus memberikan teladan kepada rakyatnya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Ibnu Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, seorang kepala negara pun akan diminta juga pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu pun, pembantu rumah tangga akan diminta pertanggungjawabannya atas tugas yang diembannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga yaitu memberikan tauladan. Nah, salah satu faktor kesuksesan seorang pemimpin yaitu kepemimpinan dalam pendidikan Islam adalah mewariskan keteladanan. Nah, para nabi dan rasul selalu menjadi model teladan bagi umatnya, yaitu ya kita bisa ambil teladan dalam mencontohi Rasulullah SAW, yaitu memberikan teladan kepada umatnya. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup, artinya pada diri Rasulullah SAW itu tercermin semua ajaran dalam bentuk nyata yang diabadikan dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, yang keempat yaitu selalu bermusyawarah. Nah, dalam sistem kepemimpinan Islam yang ideal pada didasarkan kepada prinsip syura atau musyawarah. Syura berasal dari istilah bahasa Arab yang semula berarti mengambil madu dari sarang lebah. Nah, kata ini digunakan untuk menyebut arti majelis legislatif MPR. Pada intinya, syura adalah prosedur untuk membuat keputusan dengan orang lain. Dan proses ini dapat dijalankan oleh siapapun yang ingin membuat keputusan. Nah, dalam Al-Quran itu sudah tercantum dalam surat Al-Imran ayat
159, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan keadilan. Mungkin teman-teman sendiri mengharap apa itu keadilan ya. Nah, pemimpin yang sepatutnya mampu memperlakukan semua secara adil, tidak berpihak lepas dari suku, bangsa, warna, ras, keturunan, dan golongan. Semua sama rata, serata masyarakat dan agama. Prinsip tentang menerapkan kepemimpinan ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dan yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang. Nah, lebih lagi dari para pemimpin hendaklah bersifat adil dan amanah kepada bawahannya dan segenap rakyatnya. Intinya seorang pemimpin itu harus bersikap adil, tidak pandang bulu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator.